Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal-soal pada gerak parabola, di mana kakak sudah memasukkan 10 soal dan pembahasan pada Google Classroom. Nah, di sini kakak akan membahas atau menjelaskan beberapa soal dari soal yang sudah kakak masukkan di Classroom. Nah, kita mulai untuk soal pertama. Titik materi memiliki koordinat X dan Y yang berubah terhadap waktu menurut persamaan XT sama dengan 2 ditambah 3/2 T kuadrat itopi M dan YT sama dengan 6 ditambah 2 T kuadrat C topi M. Kecepatan titik materi saat T sama dengan 5 second sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus mengetahui atau menuliskan apa saja informasi-informasi yang dapat kita ketahui dari soal tersebut. Nah, yang kita ketahui pertama yaitu posisi X-nya, yaitu 2 ditambah 3/2 T kuadrat itopi. Selanjutnya, posisi Y-nya sama dengan 6 ditambah 2 T kuadrat C topi. Yang ditanyakan itu, berapakah kecepatan pada saat 5 detik? Pertama-tama, kita harus mencari kecepatan setiap waktu pada sumbu koordinat. Sumbu koordinat pertama yaitu X. Jadi, Vxt sama dengan dr/dt 2 ditambah 3/2 T kuadrat itopi. Kita ketahui kecepatan itu merupakan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Turunan atau diferensial telah kita pelajari pada mata pelajaran matematika atau aljabar fungsi. Adapun rumus umum dari turunan yaitu YX sama dengan AX pangkat N. Jadi turunan dari YX adalah A dikali N, X pangkatnya N dikurang 1. Jadi di sini kita lihat pangkatnya itu dikali dengan A, kemudian pangkatnya dikurang 1. Sama seperti soal ini, dr/dt dikali 2 ditambah 3/2 T kuadrat. 2 diturunkan menjadi 0. 3/2 T kuadrat diturunkan menjadi 6/2 T. Di sini pangkatnya 2, kita kali dengan 3/2, jadi hasilnya 6/2. Pangkatnya 2 dikurang 1, jadi tinggal berpangkat 1. Jika berpangkat 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung T. Nah, kemudian 6/2 T dibagi 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi hasilnya 3T. Selanjutnya, T-nya kita ganti menjadi 5 second, karena yang ditanyakan itu pada saat 5 second. Jadi, 3 dikali 5 sama dengan 15. Sama seperti di sumbu X, sumbu Y juga cara pengerjaannya seperti itu. Jadi, VYT sama dengan dr/dt 6 ditambah 2 T kuadrat per dt. 6 diturunkan menjadi 0. 2 T kuadrat menjadi 4T. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikurang 1 menjadi 1, berarti T saja. Nah, kemudian nilai T-nya ini kita ganti menjadi 5. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 20. Jangan lupa mencantumkan satuannya ya, di sini meter per second. Selanjutnya kita mencari besar kecepatannya pada saat 5 second dengan rumus V sama dengan akar Vx ditambah Vy.
Di sini kita masukkan V sama dengan akar 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. 15 kali 15 sama dengan 225. 20 dikali 20 sama dengan 400. Kemudian kita jumlah 225 ditambah 400 sama dengan 625. Akar dari 625 adalah 25 meter per second. Jadi kecepatan titik materi pada saat 5 second yaitu 25 meter per second. Soal selanjutnya. Helikopter bergerak mendatar dengan kecepatan 50 meter per second dan melepaskan bahan makanan di daerah bencana. Helikopter berada di ketinggian 1960 meter. Jika bahan makanan jatuh di titik B, berapakah jarak dari A ke B dalam satuan kilometer? Sama halnya dengan soal pertama, yang pertama-tama kita harus menuliskan apa saja informasi yang kita peroleh dari soal tersebut. Nah, yang kita ketahui yang pertama itu Vx-nya sama dengan 50 meter per second. Selanjutnya, H atau ketinggian dari titik A dari tanah ke helikopter yaitu 1960 meter. Selanjutnya, percepatan gravitasinya sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan yaitu X. Nah, di sini X itu sama dengan jarak dari A ke B. Penyelesaian. Pertama-tama, kita mencari dulu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi atau Hmax-nya, oke. Nah, di sini untuk mencari ketinggian maksimalnya, rumusnya itu H sama dengan V0T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah, kita ketahui pada saat benda mencapai titik tertinggi, maka kecepatannya itu sama dengan 0. Jadi, di sini kita tulis V0T-nya sama dengan 0. Di sini kenapa plus? Nah, di sini kita lihat bendanya itu jatuh ke bawah. Ia mengalami gerakan jatuh bebas. Jadi ia juga dipengaruhi gaya gravitasi. Ia dipercepat. Oke, jadi tandanya plus. Nah, kita ketahui ketinggiannya itu 1960 sama dengan, karena V0T-nya sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis. Plus di sini plus ya. Jadi 1/2 dikali G-nya 9,8 meter dikali T kuadrat. Nah, T kuadrat di sini yang tidak kita ketahui, yang mau dicari dulu waktunya, waktu tempuh yang digunakan. Nah, selanjutnya 1960 sama dengan 4,9 di sini. 9,8 kita bagi 2 ya. Jadi 4,9 T kuadrat. Selanjutnya 1960 dibagi 4,9 sama dengan 400. Jadi nilainya T kuadrat sama dengan 400. Selanjutnya, untuk mencari nilai T-nya berarti di sebelah kita akarkan. Jadi akar 400 sama dengan 20. Jadi waktu yang digunakan yaitu 20 second. Nah, selanjutnya kita mencari jarak dari titik A ke titik B. Nah, di sini karena ia berada di sumbu X, berarti ia menggunakan rumus GLB. Nah, rumusnya itu X sama dengan V dikali T. X-nya di sini yaitu 50 meter per second dan waktunya itu 20 second. Jadi, 50 dikali 20 sama dengan 1000 meter. 1000 meter kita konversikan menjadi kilometer yaitu 1 kilometer. Selanjutnya, kecepatan benda setelah 2 second Y sama dengan V0Y dikurang GT.
V0 Y sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Sama dengan 70 sin theta sama dengan sin 30 dikurang 10 dikali 2. Karena di sini pada saat 2 second ya. Jadi 70 nilainya sin 30 sama dengan 1/2 dikurang 10 dikali 2. 70 dikali 1/2 sama dengan 35. 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi 35 dikurang 20 sama dengan 15 meter per second. Selanjutnya, kita hitung besar kecepatan kedua sumbu koordinat tersebut. Rumusnya itu V2 sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, nilainya Vx kuadrat sama dengan 35 akar 3 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 35 akar 3 kuadrat sama dengan 3675. 15 dikali 15 sama dengan 225. Kemudian kita jumlahkan 3675 ditambah 225 sama dengan 3900. Akar dari 3900 sama dengan 62,45 meter per second. Jangan lupa tulis satuannya ya. Jadi kecepatannya benda pada saat 2 second sama dengan 62,45 meter per second. Sekian contoh soal yang dapat kakak bahas. Silahkan mempelajari contoh-contoh soal lainnya yang kakak upload di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.